Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 458 berangkat ke Kabupaten Bondowoso. Setelah berbicara dengan Jansen di telepon, Morgan langsung meletakkan ponselnya dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Sekarang, kedua pembunuh itu telah mati, dan kedua pembunuh itu tidak meninggalkan petunjuk apapun untuk diselidiki oleh Morgan. Selain itu, pihak lain ternyata sangat berhati-hati, sehingga tidak mungkin bagi Morgan untuk mengetahui sesuatu dari kedua pembunuh itu. Morgan akhirnya memutuskan untuk berhenti menyelidiki kedua orang ini, dan hanya bisa memperkuat keamanan di sekitarnya sambil menunggu pihak lain untuk mengambil tindakan selanjutnya. Pukul 9 pagi keesokan harinya. Setelah bangun Morgan langsung mandi, lalu meninggalkan Imperial Villa nomor 1 sendirian. Dia memilih naik taksi menuju ke terminal bus di Surabaya. Karena Kabupaten Bondowoso tidak terlalu jauh dari kota Surabaya, Morgan pun menolak saat Jansen menawarkan pengawal untuk mengantarnya. Selain merepotkan, Morgan juga tidak ingin terlihat sangat mencolok. Morgan lebih memilih naik bus ke Bondowoso karena pasti banyak orang di bus sehingga jika ada orang yang mengincar, mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun padanya. Setelah sampai di terminal bus, Morgan mendapati Alvano sudah lama menunggunya di sana. Morgan melambai ke Alvano, lalu berjalan menghampiri Alvano. "Tuan Muda Morgan, Anda sudah datang," sapa Alvano dengan senyuman. "Terima kasih Vano, maafkan merepotkanmu," balas Morgan dengan sedikit malu. Jika bukan karena dua pembunuh yang ditemui terakhir kali, Morgan benar-benar tidak ingin mengganggu Alvano dan yang lainnya. Dia merasa hal itu pasti tidak nyaman bagi mereka karena harus bersamanya sepanjang waktu. Namun demi keselamatan dirinya, Morgan tidak bisa menolak tawaran Jansen, dan akhirnya membiarkan Alvano pergi ke Bondowoso bersamanya. Jika tidak, saat ada situasi yang tidak terduga, Morgan mungkin tidak akan bisa menanganinya sendirian. "Tidak masalah, Tuan Muda Morgan, tugas saya memang melindungi keselamatan Anda," kata Alvano sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, aku akan meminta Jansen untuk memberimu kenaikan gaji ketika kamu kembali nanti." Morgan mengeluarkan tangan dan menepuk pundak Alvano dengan ringan, lalu berjalan menuju loket. Alvano dengan cepat menghentikan Morgan dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, saya sudah membeli tiketnya, kita bisa naik bus sekarang." Morgan melirik Alvano tanpa berkata apa-apa, langsung berjalan ke bus. Keberadaan Alvano membuat Morgan bisa menikmati perasaan dilayani oleh orang lain. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak harus melakukannya sendiri. Dia hanya perlu meminta Alvano untuk melakukannya. Akan tetapi Morgan sama sekali tidak menganggap Alvano sebagai bawahannya, sebaliknya, dia lebih memilih menganggap Alvano sebagai teman. Dengan begitu Morgan bisa bersantai. Beberapa menit kemudian, Morgan dan Alvano naik bus. Meskipun hanya bus, tiket yang dibeli Alvano adalah bus paling mewah. Bus ini jauh lebih baik daripada bus biasa, dan tentu harga tiketnya jauh lebih tinggi. Morgan dan Alvano mengambil tiket dan menemukan tempat duduk mereka. "Tuan Muda Morgan, saya awalnya bermaksud membelikan Anda tiket box, tapi ternyata sudah habis," bisik Alvano pada Morgan. "Tidak masalah, itu hanya tiket biasa." "Itu tidak memakan waktu lama," balas Morgan ringan, lalu melanjutkan, "Selain itu kamu jangan terlalu sopan saat berbicara denganku. Anggap saja aku sebagai temanmu. Jika tidak, maka akan menarik perhatian orang lain." "Ya, aku mengerti." Alvano sedikit mengangguk. Morgan di sisi lain, tidak terus memperhatikan Alvano, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirimkan pesan kepada Laura. Alvano adalah yang paling rendah hati dan introvert dari tiga pengawal Morgan. Selain itu, keterampilan bela dirinya juga yang terbaik. Ketika Alvano melihat bahwa Morgan tidak berbicara, dia memilih untuk melihat pemandangan di luar jendela daripada mengganggu Morgan. Sesaat kemudian, terdengar suara keras dari sepatu hak tinggi yang bergerak mendekat.
Seorang gadis mengenakan pakaian putih dan sepatu hak tinggi berjalan cepat ke arah Morgan, lalu mengeluarkan tiketnya, dan dengan hati-hati, memeriksa nomor kursi. Dia menoleh ke arah gadis di belakangnya dan berteriak, "Kak Cel, ini tempat duduk kita." "Ya, aku tahu." Gadis di balik pakaian putih itu menjawab dengan lembut. Gadis berpakaian putih itu membawa koper di tangannya. Meskipun kopernya tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu ringan juga, jadi ketika gadis itu ingin mengangkatnya ke rak bagasi, dia pasti akan sangat kesulitan. Morgan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berdiri, lalu berkata pada gadis itu, "Sini aku akan membantumu." Gadis itu tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan, kemudian dengan cepat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Awalnya Alvano berniat untuk berdiri dan membantu Morgan, tetapi kemudian dia dihentikan oleh Morgan. Morgan mengatakan bahwa koper gadis itu hanya perlu dipindahkan ke rak bagasi, jadi Alvano tidak perlu repot-repot. Dia kemudian juga membantu teman gadis itu untuk mengangkat kopernya. Gadis berpakaian putih itu sangat cantik dan memiliki tubuh yang molek, serta menunjukkan aura yang seksi pada saat bersamaan kepada orang-orang. Jika dilihat dari wajah dan penampilannya, sepertinya dia beberapa tahun lebih muda dari Morgan. Akan tetapi, teman gadis itu sepertinya tipe gadis kelas atas, pakaiannya yang sangat modis, dan terlihat serasi dengan wajah dan tubuhnya yang mempesona. Selain itu, bola matanya yang indah juga memancarkan pesona kecantikan tersendiri. Dia tidak lebih buruk dari gadis-gadis cantik yang pernah Morgan kenal. Gadis cantik itu mengenakan kemeja putih di bagian atas dipadukan dengan rok mini warna hitam di tubuh bagian bawahnya. Puncak kembar yang begitu menggota tampak seolah-olah ingin menembus belenggu pakaian kapan saja. Sementara kaki rampingnya menggunakan sepatu hak tinggi yang membuat sang gadis terlihat begitu menawan. Wajah dan tubuh seperti itu tentu saja langsung menarik perhatian banyak pria di dalam bus. Tak dapat dipungkiri, gadis cantik itu memang berhasil membuat bola mata semua pria seketika tertuju padanya. Postur tubuh gadis cantik itu terbilang cukup tinggi dan setiap gerakannya memiliki aura yang menawan yang dapat menggerakkan hati semua orang yang melihat. Tentu saja bagian yang paling menarik di bagian itu adalah sepasang mata phoenixnya. Gadis cantik tersebut sepertinya sudah terbiasa dirayu kemanapun pergi. Jadi ketika dia melihat Morgan mengambil inisiatif untuk membantunya memindahkan koper, dia hanya tersenyum pada Morgan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, gadis berpakaian putih itu berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Maaf, dia memang seperti itu. Sikapnya memang agak dingin akan tetapi, kami benar-benar berterima kasih atas bantuan yang kamu berikan barusan. Jika kamu tidak membantu kami meletakkan koper, kami pasti kesulitan saat harus meletakkannya sendiri." "Terima kasih Namia. Tidak masalah, aku hanya ingin membantu kalian," jawab Morgan dengan santai, lalu langsung duduk di kursinya.